Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Heni. Hari ini masih kita pelajari bab 8 yaitu statistika. Masuk ke bagian keduanya yaitu ukuran pemusatan data. Nah, KKM tetap 65 untuk matematika. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu buat, kalian dapat mengetahui ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, dan modus, dan dapat menentukan ukuran pemusatan data tersebut. Jadi, Ibu harapkan jangan di-skip videonya ya, supaya kalian paham materi yang Ibu sampaikan. Nah, ukuran pemusatan data, apa maksudnya? Yaitu setiap pengukuran yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat dari suatu data. Nah, data di sini maksudnya itu kumpulan angka-angka ya, yang diambil dari masalah tertentu. Jadi data itu kumpulan dari angka-angka. Nah, ukuran pemusatan data tersebut terdiri dari yang pertama min, ini bacanya min atau rata-rata. Yang kedua median atau nilai tengah. Yang ketiga modus atau nilai yang sering muncul. Ketiga pemusatan data ini yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, data sendiri dibagi dua, yaitu ada data tunggal dan data majemuk. Bedanya kalau data tunggal, datanya atau angkanya lebih sedikit, sedangkan data majemuk angkanya lebih banyak. Hari ini yang akan Ibu bahas yaitu data tunggal, yang datanya lebih sedikit. Yang pertama akan Ibu bahas tentang min atau rata-rata. Min atau rata-rata merupakan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data dan dilambangkan dengan X, ada garis di atasnya, dibaca X bar. Sedangkan rumusnya untuk mencari min yaitu jumlah data dibagi banyak data. Contoh soalnya seperti ini. Berikut ini adalah data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMP Jaya Raya pada turnamen antar siswa nasional. Nah, nomor sepatunya ada yang 40, ada yang 38, ada yang 37, 38 lagi, 39 sampai dengan yang terakhir 40 ya. Ini ada 10 angka. Nah, diminta tentukan rata-rata atau min nomor sepatu tim futsal tersebut. Kita jawab, karena rumusnya min itu jumlah data dibagi banyak data, maka kita cari dulu jumlah datanya. Jadi semuanya ini kita jumlahkan ya, dari 40 yang kiri sampai dengan 40 yang kanan. Kita jumlahkan. Ibu tuliskan di sini 40 yang ini ya, 40 ditambah 38 ditambah 37 ditambah 38 ditambah 39 ditambah 37 ditambah 40 tambah 38 tambah 42 ditambah terakhir 40. Ini kita jumlahkan semua, kalau dijumlahkan itu hasilnya 389 ya. Kemudian banyak datanya tinggal dihitung, ada berapa angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak datanya ada 10.
Berarti tinggal kita masukkan ke rumus min atau rata-rata. Jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya berapa? Sudah kita dapatkan 389 dibagi banyak datanya 10. 389 bagi 10 yaitu 38,9. Kesimpulannya, jadi rata-rata atau min nomor sepatu tim futsal tersebut adalah 38,9. Jadi rata-rata nomor sepatu tim futsal yaitu 38,9 ya. Jadi kayak kalian menerima rapot gitu. Menerima rapot, udah ada nilainya, dilihat rata-ratanya sama, itu mencari rata-rata juga. Tinggal dijumlahin semua nilai kalian dibagi banyaknya data atau banyaknya pelajaran. Seperti itu ya. Jadi untuk mencari nilai rata-rata. Selanjutnya, masih mudah ini untuk data tunggal karena angkanya masih termasuk sedikit. Selanjutnya, oke, tunggu ya. Nah, yang kedua, median atau nilai tengah. Artinya, median itu nilai tengah setelah datanya diurutkan. Artinya diurutkan dari kecil ke besar ya. Diurutkan dari kecil ke besar. Ini diurutkan dari kecil ke besar. Berikutnya contoh soal, tentukan median dari data berikut. Yang A, 6, 7, 5, 5, 4, 8, 7. Nah, kita urutkan dulu nih dari yang kecil ke yang besar. Berarti yang kecil ditulis yaitu 4 ya. Yang pertama kan yang paling kecil 4. Kemudian 5-nya ada berapa kali? 1, 2. 1, 2. Kemudian 6 ya. 6. Kemudian 7-nya 1, 2. 1, 2. Kemudian terakhir 8. Nah, sudah diurutkan dari kecil ke besar. Selanjutnya, nah, kita tentukan banyak datanya. Banyak data itu banyak angkanya. Ada berapa nih? Ternyata ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan? 7 itu termasuk ganjil. Kita bagi 2. 7 bagi 2 sama dengan berapa? 3,5. Kita ambil yang depannya aja 3. Berarti ambil 3 dari kiri, 3 dari kanan. 1, 2, 3. Kita ambil dari kiri, dari kanan juga 3. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ternyata ada angka yang berada di tengah nih sendiri, yaitu angka 6. Nah, inilah yang namanya median atau nilai tengah. Berarti angkanya berada di tengah-tengah gitu kan. Nah, ini kalau datanya ganjil, ada angka, tepat satu angka di tengah data tersebut. Nah, gimana kalau datanya genap? Nah, contohnya seperti ini, yang B. Angkanya, datanya seperti ini. Kita lanjutkan, urutkan data seperti tadi. Kita urutkan dari kecil ke besar. Paling kecilnya berapa ini? 5 ya. 5. Kita tulis di sini 5. Kemudian 6-nya ada berapa? 1, 2. Ya, 1, 2. Kemudian 7-nya 1, 2 juga. 1, 2. Kemudian 8-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau udah ditulis ditandai ya, biar nggak bingung. Kemudian 9-nya 1. Dan terakhir angkanya 10. Nah, sampai sini
banyak datanya ada 10 ternyata. 10 itu genap kan? Coba kita cek ada 10 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Sama kayak tadi, kita bagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti ambil 5 dari kiri, 5 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tandai. Dari kanan juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tandai. Nah, ternyata di tengah-tengah tidak ada angka. Bagaimana nih kalau tidak ada angka? Ya udah, kita jumlahkan aja yang paling kiri 7 ditambah yang paling kanan 8. Tinggal dibagi 2. Itulah mediannya jika datanya genap, ya. Kita tulis jadi median berapa nih hasilnya kalau dijumlahkan? 7 tambah 8, 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Seperti itu bedanya ya kalau untuk data ganjil dan genap. Sekali lagi, kalau median ganjil pasti ada angka di tengah nih. Sedangkan kalau genap tidak ada angka di tengah-tengah. Jadi harus menjumlahkan antara angka yang kiri dengan angka yang kanan dibagi 2. Nah, semoga paham ya. Itu untuk menentukan median. Selanjutnya yang terakhir adalah modus. Modus ini bukan modal dusta ya, tapi nilai yang sering muncul. Yaitu nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Contohnya seperti ini. Tentukan modus dari data berikut. Nah, kalau modus, angkanya tidak perlu diurutkan dari kecil ke besar. Jadi tinggal kita perhatikan mana angka yang paling sering muncul. Coba paling banyak mana nih? 4 ada berapa? 1, 2, 3, 6, cuma 2 ya. 7, 2. Berarti modusnya adalah 4 karena dia munculnya paling banyak. Udah selesai gitu. Mudah kan? Lanjut. Yang B, datanya seperti ini. Kita perhatikan mana yang paling banyak. Diperhatikan 7-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Kemudian 8-nya ada 1, 2, 3 juga. Yang lainnya nggak ada yang lebih banyak ya. Karena 7 dan 8 munculnya sama, paling banyak yaitu sama-sama muncul 3 kali, berarti modusnya juga ada 2. Tidak apa-apa. Jadi modusnya 7 dan 8. Nah, seperti itu. Semoga paham ya untuk ukuran pemusatan data yaitu min, median, dan modus untuk data tunggal atau datanya masih sedikit. Oke, dicatat semuanya dari awal sampai sini, dipahami, nanti pertemuan berikutnya tinggal mengerjakan latihan. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.